Tadi di sini Silado, Limbangan, Kutasari, terus ke barat, terus lurus ke utara ya. ya, Utara, barat, kemudian ke kanan, iya, ke kiri, ke kiri, Kutasari, kemudian ke Limbah Kubus, muter ke Seng. Nah, karena dari Seng ke tempat yang berarti sudah lintas kabupaten. saya Dari Kabupaten Banyumas, Iya. Purbalingga, Banyumas lagi. melihat di sana itu banyak lahan yang terbengkalai. Memang posisinya seperti hutan, seperti halnya di Limbangan, kemudian Limpah Kubus, dan yang lainnya hampir sama. Posisinya seperti hutan, tapi tidak produktif, bukan tanaman bernilai. Iya, Ada duren, ada mangga, itu pun jarang. Nah, di sana lahan terbengkalai, padahal bisa dimanfaatkan untuk jangka pendeknya, untuk jangka menengahnya. Kan pohon-pohon keras itu adalah untuk jangka panjang dan umumnya adalah pohon bermusim. Nah, yang jadi masalah lahannya ada, tapi masyarakat tidak memanfaatkan secara maksimal. ya itu kan karena ketidaktahuan mereka, kurang pengetahuan bagaimana memanage apa yang ada supaya itu bermanfaat. Kan tidak sampai ke situ. Iya. Taunya kebanyakan ini tahu kerja dapat ongkos tidur. Tuh. Ini yang perlu kita rubah. Nah, ada kesenjangan ya. Menurut saya kesenjangan ya. Di sisi lain di kota-kota besar, taruhlah di Bandung, banyak pohon-pohon tanaman hias terutama itu menjadi menjadi ramai. Saat ini sedang ramai. Nah, malah si penjual bunga itu kadang-kadang kesusahan cari barang. Nah, di sini saya lihat, wah, banyak nih barang-barang. Nah, ini dia perlu tanaman-tanaman hias itu tidak perlu lahan luas. Ya, tapi punya nilai, masih bisa dikerjakan di rumah. punya nilai ekonomi tinggi. Iya. Ibu-ibu bisa sambil masak, dia mengerjakan. Nah, namanya di pekarangan. Nah, ini sepertinya kita perlu menyentuh itu. Sekarang kan untuk mengirim barang itu tidak susah. Ya. Ya, banyak kurir, termasuk juga barang-barang dari tanaman itu. Ya, sekarang serba mudah sebetulnya. Artian jarak sekarang sudah tidak lagi Bukan menjadi hambatan. masalah ya. Nah, tinggal bagaimana komunikasi. Nah, saya ingin yang dicari itu yang sekarang rame itu apa? Di sini produksi, kemudian nanti dikirim ke sana. Gini Pak Ben, sebetulnya di lingkungan kita ini, daerah Banyumas ini kan banyak komoditas yang bisa kita angkat, sangat banyak, yang kadang-kadang para petani menganggap itu hal sepele. Contohnya talas. Di tempat kita di daerah Banyumas, talas kan begitu melimpah. Tapi kenapa sampai dengan detik ini belum pernah ada dengar talas di Banyumas menjadi ikon? Belum pernah. Ini kan hal yang perlu kita perhatikan. Tuh. Talas itu bisa tumbuh di pematang ya. Bisa. Jadi tidak memakan tempat ya. Atau lahan-lahan yang kurang produktif di pinggir sungai misalnya, itu bisa ditanami dengan talas. Ya, jenis talas kan macam-macam, itu bisa kita manfaatkan. Nah, karena ini satu, kadang-kadang kalau sudah sampai ke produksi nanti mereka bingung, lah kalau saya tanam talas dalam jumlah besar, mau dijual kemana, mau dibuat apa.
Tuh masyarakat ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau untuk talas sepertinya banyak inovasi yang bisa dibuat ya, berbeda dengan porang. Ya. Porang itu pengolahannya harus maksimal ya, banyak ini karena tidak bisa langsung dikonsumsi. Sedangkan talas itu bisa langsung dikonsumsi dan produk side effect produknya banyak. Nah, saat ini masyarakat hanya belum berani mencoba ya, belum berani mencoba. Iya. Nah, jadi dari talas bisa dibuat tape talas, dibuat brem talas, dibuat macam-macam. Serimping. Kalau serimping udah biasa, tapi Saya ya dari serimping juga sebetulnya dengan masih bisa berkembang lagi. ya, dengan disentuh dengan dengan kadar pedas, kualitas pedas ya, akan jadi level 1, level 2 seperti itu, dan yang lainnya itu baru dengan pedas, belum serimping talas rasa keju, wah macam-macam. Nah, ini sepertinya bisa, dan ini insya Allah halal, sehat ya. Ini pengalaman Pak Beni. Saya kan suka jalan-jalan. Daerah kita melimpah bahan baku, tapi ada sesuatu yang sangat menggelitik. Di Sokaraja kan terkenal geduk goreng dari ini singkong, ubi jalan, ubi ya, dari ketela. Tapi lucunya, ironis sebetulnya sih, yang dibuat untuk geduk goreng bukan dari hasil di sini, tapi ngambil dari luar, karena katanya ketela di sini memang untuk membuat geduk goreng kurang bagus. Nah, yang saya lihat bukan itunya, tapi yang saya lihat inovasinya. Dari ketela atau singkong yang harganya katakan maksimal Rp5.000 per kilo, jadi geduk goreng mereka bisa jual Rp25.000 sekilo. Kan hebat betul. Nah, saya tergelitik dari itu. Saya pernah mencoba begini, ada event 17 Agustus, ada lomba ibu-ibu, saya lempar buat lomba ini membuat geduk talas. Wow, semangat ibu-ibu. Nah, semangat. Ketika praktek sudah saya nilai, memang ya yang hasilnya maksimal belum ada. Mereka menyampaikan kesulitan. Pak, kok nggak pulen ya, lembek aja ini, lembek aja. Saya diam aja dulu. Nah, setelah mereka selesai mengeluh, baru saya kasih tahu caranya. Nah, padahal tujuan saya melempar lomba seperti itu, tujuannya bukan mencari siapa juara 1, 2, 3, bukan. Tujuannya memotivasi biar mereka, oh ternyata ini enak, ini bisa dibuat, ini bisa dikembangkan menjadi usaha. Maksud saya seperti itu, tapi tidak sampai kok. Ada istilah beginning is very difficult. Memulai sesuatu tuh susah. Nah, kadang-kadang masyarakat itu cobanya baru 1 kali sudah nyerah. Dan malu tanya. Sering begitu, mau tanya kok malu. Kebiasaan ini ada sesuatu yang kurang bagus sebetulnya. Kadang-kadang orang mencoba sesuatu hal yang baru, ketika gagal mau tanya ke orang lain takut. Nanti ya mereka jadi tahu, malah jadi ikut-ikutan. Ada yang seperti itu, Pak. Padahal kan harusnya itu menjadi penyemangat. Sekarang itu apapun informasi bisa kita dapat. Jadi kalau rasa takut itu sepertinya sudah lewat masanya ya. Nah, sekarang kita bisa belajar di berbagai mass media segala macam ya. Nah, tinggal kita bagaimana kita itu senang untuk inovasi. Nah, ini kultur
ini masyarakat dan kita sepertinya harus memulai untuk merubahnya, Pak. Ya memang itu kewajiban kita untuk mulai ke arah sana. Tetapi kita juga kita juga harus merangkul lembaga yang berkepentingan dari pemerintah. Jadi masyarakat tidak dibiarkan silakan mau hidup dengan cara seperti apa. Harus dituntun. Masyarakat harus mau, pemerintah turun ke bawah. Ayo, apa yang ada dicoba, kan begitu. Kalau hanya dari masyarakat sendiri, ya itu, Bang. Ada pemerintah, masyarakat, dan ada kita yang peduli, Pak. Jadi ketika pemerintah juga belum paham, kita yang paham ya, artinya kita di tengah-tengah itu, ya kita di tengah-tengah itu. Tidak mudah untuk menjelaskan, apalagi hal-hal yang baru. Iya. Ya, tidak mudah untuk menjelaskan, apalagi hal-hal yang baru. Baik itu pemerintah, ya biasanya kan kalau pemerintah itu ikut pakem. Iya. Pakem, ya. Nah, sedangkan kan inovasi datangnya kapan saja, ya. Nah, ini yang harus ini. Terutama setelah kita inovasi, kita pun cari marketnya. Bahagia sekali masyarakat kalau misalnya ada sebuah produk baru, ya, kita hantarkan dan kita juga siapkan marketnya, ya. Kadang-kadang untuk memulai itu selalu was-was bagaimana pemasaran, itu ya. Nah, kalau kita siapkan marketnya, mereka semangat, ya. Itu yang harus kita bukan hanya inovasi produk, tapi juga inovasi market, ya. Nah, dari berbagai kuliner saja, getuk goreng kan awalnya kan tidak familiar, ya. Apa sih gitu ya, getuk yang sudah lama, singkong yang sudah lama diolah, ya, dibuat getuk, akhirnya digoreng. Nah, seperti itu, getuk goreng, kemudian batagor, kan asalnya hal yang hal yang mustahil, ya. Bakso tahu yang sudah tidak laku, kemudian ya digoreng, ternyata lebih enak, akhirnya muncul batagor. Nah, itu tanpa disadari, ya, tanpa disadari inovasi atau sering disebut discovery, ya, menemukan sesuatu yang tidak disengaja. Nah, tapi kalau kita sih dengan produk yang ada, harus bagaimana penemuan itu disengaja, ada tujuannya untuk memaksimalkan hal yang ada di potensi yang ada di masyarakat, potensi yang ada di lingkungan. Singkong, kemudian talas, pisang, melimpah di sini. Iya. Nah, ironis kalau masyarakat di sini begitu, ketika banyak potensi, dia pindah ke Jakarta untuk cari kerja, jadi pembantu. Wah, ngeri sekali. Nah, sedangkan dampaknya banyak. Keluarga terbengkalai, ya, anak-anak kehilangan kasih sayang ibu, banyak. Karena tadi tidak ada. Nah, ini kembali kita juga bertanggung jawab, artinya. Jadi jangan menyalahkan mereka. Jangan. Ya. Karena pendidikan berbeda, latar belakang berbeda. Kita yang tahu, kenapa tidak kita turun? Kebun Rempah Nusantara, hidup pertanian Indonesia. Indonesiaku, surgaku.